أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم dan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak dan ikhwah, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang ke-26 di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib dan isya insyaallah secara berjamaah. Kemudian kita mengisi waktu kita antara dua salat ini dengan duduk bermajlis, membaca dan menelaah hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat fisik beliau dan akhlak-akhlak budi pekerti dan segala sesuatu yang kita perlukan untuk mengenali lebih jauh tentang Nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir di pekan lalu kita sudah menyelesaikan pembacaan bab yang ke-34, bab yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat dari Nabi SAW atau tata cara beliau dalam berbicara, bagaimana cara beliau berbicara dan hal-hal yang terkait dengan masalah tersebut. Kita sudah bacakan hadis-hadisnya, dan setelah itu Imam Tirmidzi membahas satu bab yang berjudul Babu ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana cara beliau tertawa, yang ditunjukkan oleh beliau dalam tertawa, atau mungkin patut ditanyakan apakah memang beliau pernah tertawa atau tidak, ya. Ini yang akan kita bahas insyaallah taala. Dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelumnya, bahwa tawa adalah sesuatu bagian yang
tidak terpisahkan pada diri seorang manusia. Ya, setiap manusia akan merasakan kebahagiaan yang kadang diekspresikan dengan tawa. Dan Allah telah mengatakan wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan Allah dialah yang menjadikan seseorang tertawa, sebagaimana dia juga Allah yang menjadikan seorang menangis. Jadi ini sesuatu hal yang sifatnya kauni, sifat yang memang tabi'i, alami, wajar jika terjadi pada seorang manusia. Namun banyak orang tertawa, dan semua orang mungkin bisa tertawa dan akan tertawa, tapi tidak semua orang bisa berpahala tawanya. Ya. Inilah yang kita mau pelajari. Bagaimana kita bisa tertawa, dan kapan kita bisa tertawa, dan bagaimana cara kita tertawa kalau memang kita tertawa, agar tawa kita pun menjadi pahala di sisi Allah. Sebagaimana yang ada pada Nabi kita SAW, segala yang bersumber dari beliau itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan mendapatkan pahala ketika kita berupaya semampu kita untuk mencontohi segala sesuatu yang ada pada Nabi kita SAW. Sering kita nukil dan perlu untuk kita ingatkan kembali perkataan dari Imam yang mulia Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala ketika beliau mengatakan wa idastata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Jika kamu mampu, kamu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilmu, maka lakukanlah. Ya. Jadi kita upayakan setiap gerak-geri kita ini punya dasar, punya contoh. Ya, sampai-sampai beliau bilang, jangan dulu garuk kepala sebelum ada dalil kita. Ya. Jadi segala sesuatu mesti ditanya. Ya, kita usap-usap hidung tak, mana dalilnya? Ya. Ya. Kita bertopang dagu, mana dalilnya? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wad'uka yadaka fi khaddika min qadarillah. Ya. Kamu meletakkan bertopang dagu itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya? Adakah memang dalil tertentu atau tidak? Itu yang kita perlu tahu, ya. Paling tidak dalam masalah-masalah keduniaan kita menghindari hal yang dilarang. Dan lebih indah lagi ketika ternyata dia bukan cuma sekedar tidak terlarang, tapi juga ada pahalanya yang bisa kita dapatkan dari hal tersebut. Ya, ya, kita bacakan hadis-hadisnya. Ya, fadhal. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Al-Babul Khamis wa Thalathun. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Babu ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. الحديث السادس والعشرون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو بن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت akhalul ainaini wa laysa bi akhala. Ya. Hadis yang pertama. Namun sebelumnya di sini ada kesimpulan awal ya dari salah seorang pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa petunjuk Nabi SAW dalam masalah tawa adalah sikap pertengahan. Sebagaimana umumnya
perilaku beliau. Ya, dalam segala sesuatu beliau selalu mengajarkan tertawa. Beliau selalu mengajarkan yang paling pertengahan, termasuk dalam masalah tawa. Ya, dalam segala sesuatu sikap pertengahan tentu saja hal yang terbaik. Dan maksud sikap pertengahan dalam masalah tawa, beliau tidak sama dengan sebagian orang yang mungkin melarang sama sekali tawa dan menganggap tawa atau senyum adalah sesuatu yang bertentangan dengan sifat kewibawaan atau bertentangan dengan sifat khusyuk, lalu sampai-sampai hidupnya kelihatan murung terus, tidak pernah tawa sama sekali. Ini kurang tepat. Sebagaimana beliau tidak sama juga dengan manusia yang kerjanya kelihatannya tawa terus dan seakan-akan tidak ada susahnya dan seakan-akan tidak ada dosanya, padahal mungkin dia adalah orang yang paling sering melakukan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kadang tertawa terpingkal-pingkal, terbahak-bahak, lalu tidak memperhatikan, padahal dia tidak memperhatikan rambu-rambu syariat. Ini tentu saja hal yang juga bertentangan. Ya, adapun sifat yang benar adalah sifat pertengahan. Kita menempatkan secara proporsional kapan kita mesti senyum, tawa, dan kapan seharusnya kita lebih banyak menangis dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pun ketika kita tawa, bagaimana sifat tawa itu? Ya, di sini beliau mengatakan jullu dhahikihi tabassum. Kebanyakan tawa beliau adalah senyum. Ya, kebanyakan tawa beliau adalah senyum. Wa idza dhahika bi sautin la yakun qahqah. Dan kadang beliau juga tawa yang mengeluarkan suara tapi suaranya bukan tawa yang terbahak-bahak, ya. Wa innama huwa sautun yasma'ul qarib dunal ba'id. Ya, kadang ada sesuatu yang mungkin sangat lucu, beliau tawa dan mungkin kedengaran sedikit suara beliau, tapi yang dengar cuma yang ada di dekat beliau. Bukan tawa yang terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, yang mungkin tawanya di sini sampai penghujung jalan pun mendengarkannya. Ya, ini tentu saja hal yang berlebihan. Ya, tidak dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam bab ini atau hadis yang ke 226 dalam kitab Syama'il An-Nabi. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humusyah. Adalah pada saqai kedua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada humusyah. Sesuatu betis yang kelihatan agak kecil, ya. Tapi kata ulama kita, atau kita artikan saya dulu, ya. Humusyah. Wa kana la yadhaku illa tabassuma. Dan adalah beliau tidak tertawa kecuali senyum saja. Fakuntu, saya, kata Jabir bin Samurah, idza nazartu ilaihi, kalau saya lihat beliau, menatap beliau, memperhatikan beliau, qultu, saya akan berkesimpulan, akhalul ainaini, kayaknya beliau ini pakai celak, ya, pakai cilak, ya, pakai celak, bercelak. Walisa bi akhal, tapi sebenarnya beliau tidak bercelak, ya, seakan-akan beliau bercelak, padahal sebenarnya beliau tidak bercelak. Ya, ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini, jamaah sekalian, ada kelemahan dari segi riwayatnya. Di sana ada Al-Hajjaj bin Artah. Ya, Al-Hajjaj bin Artah ini seorang perawi yang dikatakan soduq kasirul khata' wa tadlis. Ya, beliau sebenarnya jujur tapi kadang salah dalam riwayatan. Dan juga yang beliau meriwayatkan dari Simak bin Harb, ya, Simak juga seorang yang soduq, namun hafalnya sudah berubah, tidak terlalu kuat lagi di akhir-akhir hayatnya. Dan di sini
Hajjaj juga seorang yang kadang bertadlis dan di sini meriwayatkan secara an-anah. Ya, maka dari segi ilmu periwayatan hadis ini sanadnya ada kelemahannya. Ya, sanadnya ada kelemahannya. Namun, ya kalau kita perhatikan beberapa riwayat-riwayat ini didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Ya. Terlepas dari sahih tidaknya hadis ini atau kelemahan hadis ini, ada berapa yang kita mau jelaskan tentang maknanya. Di sini ada perkataan bahwa kedua betis beliau ada humusyah. Humusyah itu kelihatannya kecil, ya. Tapi ulama kita menerangkan kata-kata humusyah kecil di sini betis beliau tidak berarti cacat, ya. Tidak berarti tidak seimbang, ya. Cuma mau dikatakan tidak terlalu besar, ya. Jadi kata-kata humusyah di sini dibawa kepada makna dia kelihatan agak kurus atau agak kecil, namun kecil yang tetap seimbang, ya, tetap seimbang, tidak bermakna terlalu besar betis beliau. Itu untuk makna pertama. Untuk makna yang kedua, pernyataan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa tawa Rasulullah SAW kebanyakannya adalah senyum. Ini didukung oleh riwayat-riwayat yang banyak. Ya, memang beliau kalau mau dikatakan tawa, sebenarnya tawanya adalah senyum kalau kita, ya. Jadi senyum beliau sudah dinamakan tawa untuk beliau. Ya, kalau kita ya senyum dan kita juga mungkin banyak tertawa. Adapun tawa beliau kebanyakan adalah senyum dalam makna yang kita pahami. Maka inilah sunnah yang terbanyak yang beliau lakukan, yaitu senyum. Kemudian yang ketiga, pernyataan dari Jabir bin Samurah bahwa mata beliau itu kelihatannya kayaknya selalu seperti bercelak. Ya, kalau dilihat kayaknya pakai celak yang menunjukkan mata beliau, ya, mata seperti orang yang bercelak, menunjukkan keindahan, ya, mata beliau. Kalau sebenarnya beliau tidak bercelak. Dan ini sudah kita pernah jelaskan juga, ya, persoalan tentang celak yang ada dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pun ketika beliau tidak bercelak, kelihatannya seperti bercelak untuk menunjukkan keindahan mata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. الحديث السابع والعشرون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya. Kemudian riwayat yang kedua, hadis yang ke-227 dari sahabat Abdullah bin Al-Harith bin Jaza'. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, ma ra'aitu ahadan, tidak pernah saya melihat seseorang, aksaru tabassuman, lebih banyak senyum, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sanad hadis ini juga ada perbincangannya, ada kelemahannya, karena di sana ada Ibnu Lahiyah, ya. Abdullah bin Lahiyah, seorang perawi yang terkenal, lemahnya utamanya di masa-masa akhir ikhtilat, ya, karena beliau selama ini mengandalkan catatannya, lalu ketika terbakar catatannya, maka apa yang dia riwayatkan kebanyakan keliru, ya. Karena itu periwayatan beliau, ada ulama yang memilah antara periwayatan beliau dengan Al-Abadilah sebelumnya, Abdullah bin Mubarak dan yang beberapa yang lainnya, dengan periwayatan beliau selain dari Abadilah yang umumnya diriwayatkan setelah hafalannya itu berubah atau setelah terbakarnya kitab-kitab beliau. Maka periwayatan Ibnu Lahiyah di sini
menyebabkan ada kelemahan pada hadis kita secara sanadnya. Adapun secara matannya, maka riwayat ini didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Nanti adakan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, yaitu juga mendukung hadis ini bahwa memang kebanyakan beliau itu senyum, ya. Bahkan Jarir mengatakan setiap ketemu dengan Nabi SAW beliau selalu senyum. Karena beliau yang mengajarkan kepada kita, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Ya, senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Dan beliau mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Jangan kamu mandang remeh sedikit pun dari kebaikan. Walaupun kebaikan itu sekadar kamu berwajah lepas senyum, ya, biwajhi talqin, senyum kepada saudaramu ketika kamu bertemu dengannya. Ini beliau sampaikan kepada para sahabat dan beliau langsung praktekkan sebagaimana persaksian banyak sahabat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak senyum. Padahal kalau kita mau membandingkan antara kita dengan beliau, beliaulah orang yang paling banyak menyimpan sekian banyak persoalan-persoalan umat. Tentu saja sebagai seorang pemimpin umat seperti beliau, begitu banyak persoalan-persoalan beliau, begitu banyak tantangan-tantangan hidup beliau. Tapi itu tidak menjadikan beliau harus selalu menampakkan wajah murung ketika ketemu dengan sahabatnya. Bahkan beliau bersedekah, ya, dengan senyum kepada para sahabat-sahabatnya. Ini sunnah yang sangat mulia yang dicontohkan langsung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. الحديث الثامن والعشرون بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-228, hadisnya sahih, ya. Hadis yang juga datang dari Abdullah bin Al-Haris, ya, seperti riwayat yang tadi. Beliau mengatakan, ma kana dhahiku Rasulillah SAW illa tabassuma. Tidaklah tawa Rasulullah SAW kecuali senyum saja. Ya, di sini beliau menafikan tawa sama sekali. Tapi ini mungkin sebatas pengetahuan beliau. Karena kadang juga beliau tertawa, tapi sekali lagi tawa yang pada tempatnya dan tawa yang tidak terbahak-bahak. Ya. Bagaimana kira-kira perbedaan antara senyum dan tawa? Apa kira-kira perbedaan utama antara tawa dan senyum? Siapa yang bisa mendefinisikan? Kalau definisi kita, definisi bahasa kita, ya. Tawa dan senyum itu gimana? Yang mana senyum, yang mana tawa? Ya. Ya, belum berbicara tentang syariat dulu, tentang definisinya dulu. Jadi kalau tawa bagaimana? Kalau tawa bersuara. Berarti perbedaannya adalah masalah suara, ya. Kalau tanpa suara senyum. Kalau bersuara tawa. Ada enggak tawa bersuara dengan menutup mulut? Bisa keluar suara itu? Biasa Ya. ada yang biasa tertawa terbahak-bahak tapi tidak ada suaranya. Dia tutup mulut. Oh, dia tutup. Eh, Bukan ada suaranya, ditutup. Nah, baik. Ya, atau bisalah difahami, ya. Yang mana senyum, yang mana tawa. Ya. Di sini ada
senyum atau tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang ada yang dinamakan senyum simpul dan ada yang kadang dinamakan senyum lebar ya, senyum yang agak melebar ya. Ini nanti kita baca hadis yang berikutnya ya. Fadhal. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. الحديث 29 بعد 200. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. اعرضوا عليه. أعرضوا أو اعرضوا؟ أعرضوا في هذه النسخة. في همزة؟ لا. اعرضوا. اعرضوا عليه. أيوة. نعم. فيقال اعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang bernomor 229. Datang dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni la'a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Sesungguhnya aku, kata beliau, mengetahui orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Wa akhira rajulin yakhruju minan nari. Dan orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Akan didatangkan seseorang di hari kiamat kelak. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, i'ridu alaihi sighara zunubihi. Lalu dikatakan, perlihatkanlah dosa-dosa kecilnya. Perlihatkanlah kepadanya dosa-dosa kecilnya. Wa yukhabba anhu kibaruha. Lalu disembunyikan darinya dosa-dosa besarnya. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, amilta yauma kada wa kada kada. Kamu telah berbuat di hari ini begini dan begitu. Wa huwa muqirrun la yunkiru. Pada saat itu dia mengakui apa yang dia perbuat dan tidak mengingkarinya. Wa huwa mushfiqun min kibariha. Ya, karena itu waktu itu diperlihatkan yang dosa kecil, maka dia sudah sangat khawatir dengan dosa-dosa besarnya. Fayuqal, lalu dikatakan, a'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanah. Berikanlah ganti dari setiap dosanya, gantikan dengan kebaikan. Fayaqul, lalu dia berkata, inna li zunuba, sesungguhnya saya punya dosa-dosa. Ma araha hahuna, saya tidak menyaksikan di dosa-dosa yang telah diperlihatkan tadi. Qala Abu Dzar berkata, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika, tertawa ketika membaca dan menceritakan tentang kisah ini. Hatta badat nawajizuhu, sampai tampak gigi geraham beliau. Ya, ini juga salah satu bentuk tawa beliau ya, di sebagian atau di sedikit kesempatan ya tawa dan senyum beliau.
Jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran penting dari hadis kita ini. Hadis ini hadis sahih ya. Hadis yang sahih berkaitan dengan masalah akidah dan beberapa faedah-faedah lainnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ada berapa pelajaran, faedah dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, Nabi kita SAW menyebutkan di sini bahwa beliau mengetahui orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Siapa itu? Ya, beliau sendiri. Ya, beliaulah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Awwalu man qara'a babal jannah. Beliaulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Pintu surga tidak akan dibuka kepada siapapun kecuali setelah Nabi SAW membuka atau mengetuk pintu surga, barulah dibukakan kepada beliau. Itulah syafaat beliau kepada penduduk-penduduk surga untuk masuk surga. Lalu kata beliau, wa akhira rajulin yakhruju minan nar. Dan beliau juga tahu kisah dan orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Maksudnya dari kalangan kaum muslimin, ya. Artinya mereka-mereka yang telah disiksa sebelumnya waliyadzubillah di dalam neraka dalam waktu yang lama hingga dikeluarkan dari neraka. Dan kisahnya sangat panjang ya. Dan Nabi kita SAW ketika menceritakan senyum ya, karena ada beberapa kisah-kisah utamanya ketika dia meminta untuk dengan beberapa permintaan ya. Ketika dia minta untuk sekedar lihat dari jauh, lalu minta didekatkan, lalu minta untuk segera berada di pinggiran-pinggiran surga dan akhirnya sampai masuk ke dalam surga. Oh, di sini khos sekalian, di sini ada keterangan yang dijelaskan oleh Syekh yang penting untuk kita bacakan. Beliau mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang paling terakhir dikeluarkan dari surga. Dan setelah itu dikeluarkan dari neraka, dan setelah itu tidak ada lagi orang yang dikeluarkan dari neraka. Ya, artinya setelah itu semua yang ada di neraka adalah mereka-mereka yang khaliduna mukhalladuna muabbaduna finnar. Mereka kekal abadi di neraka selama-lamanya dan tidak lagi ada orang yang keluar dari neraka. Dan merekalah orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Sini beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir. Ya, Allah mengatakan walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Orang-orang kafir itu bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibunuh sehingga mereka tidak akan mati. Ya, karena kalau mati selesai masalah, tidak lagi merasakan siksa. Ya, makanya mereka berkata kepada malaikat Malik, ya Malik, liyaqdiya alaina rabbuk. Wahai Malik, katakanlah kepada Rabbmu, bunuh saja kami. Kalau memang kami adalah pantas disiksa di neraka, bunuhlah saja kami. Kata Malik, innakum makisun. Enggak, kalian tidak akan dibunuh, kalian akan terus disiksa. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap hangus sudah kulitnya, maka diganti lagi dengan kulit yang lain untuk disiksakan lagi pada siksa yang keras baginya. Tidak akan mati selama-lamanya. Ya, sebagaimana ahlu surga tidak akan merasakan kematian, penduduk neraka yang kekal pun tidak akan merasakan kematian. Tapi mereka akan terus berada dalam siksaan yang tidak ada kesudahannya waliyadzubillah. Ya, bagi penduduk kufar ya, bagi kaum kufar. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak akan diringankan siksa bagi mereka ya. Kadzalika najzi kulla kafur. Lalu kata Allah wa hum dan begitulah kami siksa orang-orang yang kafir. Begitulah kami balas orang-orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka surah yastarikhun, mereka teriak-teriak, menjerit-jerit di dalam neraka. Mereka berdoa.
Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka mengatakan, ya Allah, keluarkanlah kami ke dalam dari neraka dan kembalikanlah kami ke dunia sesaat untuk kami bisa beramal soleh. Ya. Jadi mereka sudah menyesal, tapi penyesalan yang sudah tidak pada tempatnya. Mereka mengatakan, na'mal solihah ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan mengamalkan amal soleh yang tidak pernah kami amalkan sebelumnya, atau kami akan mengamalkan amalan yang tidak seperti amalan-amalan kami dulu di dunia, yang di dalamnya kekufuran, kemaksiatan, kefasikan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kalian sudah diberikan tangguh umur yang panjang, umur yang cukup bagi kalian untuk mengambil pelajaran. Ya, lewat pada kita umur-umur yang panjang yang sudah tepat waktunya kita mengambil pelajaran, kita bermuhasabah untuk memperbaiki diri kita. Kita sudah diberikan tangguh yang cukup lama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat dan memperbaiki keadaan kita. Namun kita tidak manfaatkan waktu-waktu untuk tobat, maka tidak ada lagi manfaatnya kita tobat dan ingin berbuat kebaikan ketika kita sudah dalam neraka. Waliyadzubillah. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Fazuqu fama lizzalimin, ya kata Allah, dan rasakanlah apa yang kalian telah lakukan, maka tidak ada lagi bagi orang yang zalim min nasir, dari penolong seorang pun. Ya. Ini mereka-mereka yang kekal dalam neraka, wal iyadu billah, dari kalangan kufar. Adapun orang beriman, selama masih ada keimanannya, maka dia akan dikeluarkan. Tapi waliyadzubillah, ya, karena orang yang tidak mendapatkan syafaat dan tidak dikeluarkan dan tidak mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam neraka sebelumnya, maka cukup merupakan siksa yang sangat keras. Ya, karena itu cita-cita kita, ya, bukan cita-cita kita yang penting nanti bisa masuk surga. Karena kalau kata-kata kita yang penting bisa masuk surga, maka ada kemungkinan, ya, dan bila kita akan merasakan dulu neraka. Ya, padahal kita tidak sanggup, ya, untuk masuk neraka walaupun sedetik. Maka kita, cita-cita kita dan obsesi setiap muslim adalah masuk surga tanpa masuk ke dalam neraka. Bahkan kita disuruh untuk masuk surga dan mendapatkan surga yang tertinggi, Al-Firdaus, ya, Al-Firdaus. Kawan sekalian, di sini dikatakan ada nanti di hari kiamat orang yang didatangkan lalu diperlihatkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Dan ini di antara rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Akan diperlihatkan dosa-dosa kecil kita. Lalu masih disembunyikan dosa-dosa besar kita. Lalu dikatakan kepada dia, kamu telah beramal ini dan itu, ya, beramal ini dan itu di dunia. Dan pada saat itu dia tidak bisa menolak lagi. Ya. Wa huwa muqirrun wala yunkir. Muqirrun wala yunkir. Ya, dia mengakui dan tidak lagi mengingkari. Khusus sekalian, ya, hari-hari ini kita banyak, ya, atau kita kadang diperlihatkan persidangan-persidangan duniawi, ya. Allahul musta'an. Diperlihatkan, dipertontonkan secara meluas. Bagaimana persidangan-persidangan duniawi yang masih ada di dalamnya kebohongan dan mungkin hal-hal yang tambah dan kurang, ya, dari pernyataan-pernyataan entah dari yang menggugat, menuntut atau yang dituntut. Dan masih saja ada kadang tidak mengakui dan mengakui. Tapi sudah cukup itu sebagai hukuman yang berat bagi seseorang ketika dipermalukan dengan hal yang seperti itu. Maka ini sebenarnya muhasabah yang paling tepat bagi kita. Ya, kalau saja kita merasa malu, ya, dengan apa yang disaksikan oleh dunia hari ini. Padahal yang menyaksikan orang yang sesama dengan kita, dan mungkin masih ada orang yang hidup di masa kita yang tidak menyaksikannya. Bagaimana lagi kalau ini disaksikan oleh seluruh makhluk? Ya, ini sesuatu perbuatan yang sangat mempermalukan bagi kita. Dan pada saat itu, ya, tidak lagi kita mampu untuk bersilat lidah. Semuanya kita akui. Dosa-dosa kita dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kawan sekalian, di antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya,
adalah Allah Subhanahu wa taala menutupi sebagian dosa-dosa kita. Maka ketika orang ini diperlihatkan, bahkan dikatakan amil tayoma kaza wa kaza, ya. Sekarang ini dalam persidangan kita lihat dibilang dalam hari ini, di hari ini, jam ini. Sebagian mengatakan tidak tepat, ya. Tapi kalau di sini jelas, tidak ada lagi yang bisa mengingkari. Malaikat yang sudah mengatakan kamu telah beramal pada jam ini, hari ini, dan dia akan mengakui semua apa yang telah dia lakukan. Maka ketika dibeberkan satu persatu rincian dari dosa-dosa kecilnya, wa huwa mushfiqun min kibariha, maka dia khawatir sebentar lagi akan disebutkan dosa-dosa besarnya. Ya, dia sudah malu dengan dosa-dosa kecilnya, sebentar lagi akan dibeberkan dosa-dosa besarnya. Sudah sangat khawatir. Namun ternyata Allah berikan ampun kepada dia, ya. Maka Allah mengatakan atuhu makana kulli sayyi'atin amila hasanah. Inilah orang yang telah bertobat dengan tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, yubadilullahu sayyi'atim hasanat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dosa-dosanya jadi kebaikan-kebaikan. Ya, orang yang telah bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, lalu Allah Subhanahu wa taala sempat perlihatkan untuk Allah tunjukkan begitu besarnya rahmat dan sayangnya kepada hambanya, sehingga Allah menggantikan itu dengan kebaikan. Jadi kenapa diperlihatkan? Cuma untuk ditunjukkan bagaimana besarnya rahmat dan sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka ikhwas sekalian, orang ini mengatakan inna li zunuban ma arahuna. Setelah ditayangkan semua dosa-dosanya, dia bilang kayaknya masih ada dosa-dosaku yang belum diperlihatkan. Ya. Ini orang masih ingat dosa-dosanya, ya. Tapi gimana lagi dengan kita yang kadang sudah lupa dengan dosa-dosa kita, ya? Karena ada saja orang yang kata Allah ahsahullahu wa nasuh, ya. Allah menghitung dan mereka sudah lupa. Lalu diperlihatkan kepada kita yang sampai-sampai ada yang mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. Ya, kitab apa nih yang tidak meninggalkan sedikit pun kecuali semuanya telah dicatat. Nah, ini orang yang mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah mengatakan saya masih punya dosa tapi kenapa tidak diperlihatkan? Nah, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi kita senyum dan tertawa mendengarkan pernyataan yang polos dan tulus dari hamba ini yang mengakui dosa-dosa dan kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Maka Nabi kita tertawa, ya, tertawa bahagia dengan keadaan orang yang seperti ini. Sampai-sampai dikatakan tawa beliau kali itu tidak seperti biasanya, nampak gigi geraham beliau ketika beliau tertawa. Ini salah satu jenis tertawa yang jarang pada beliau, dan kadang dan terjadi ketika beliau tertawa yang lebar dan senang dengan satu kabar yang diberitakan, ya, yang sangat menyenangkan beliau. Ya, sekira ini dulu. Masih ada di sini yang belum masuk waktu, ya? Jam berapa Isya? Masuknya? Ya, kalau gitu kita tunda dulu karena masih ada beberapa hadis yang cukup panjang. Insyaallah kita selesaikan pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.